Pemberitahuan buat fan Barcelona, mending kalian makan dari sekarang. Dikarenakan kalau Barcelona kalah, kalian nggak sanggup lagi makan. Kalian nggak mood lagi mamam. Jadi besok kalian puasa seharian. Mending kalian makan banyak-banyak dari sekarang sebelum Barca dibantai sama King Madrid. Ada kekalahan babak pertama itu memang biasa. Kita memang membutuhkan kalah di babak pertama supaya kita bisa comeback. Mending kita kalah di babak pertama, babak kedua kita bisa comeback ya. Minimal apa? Nonton Madrid sampai selesai. Minimal nonton Madrid sampai selesai. Mending kalian fan Barca tidur aja. Karena kan sebentar lagi Real Madrid akan mengangkat piala. Mending kalian cepat tidur aja. Sebelum kalian gegana, galau, nggak bisa menang sama Madrid hingga merana. Minimal nonton Madrid sampai selesai. Sebenarnya Madrid itu sengaja kalah dikarenakan Real Madrid mau main di Piala Dunia. Kalah La Liga, kalah Champion, kalah CDR itu sebenarnya sengaja karena kami mencari piala yang belum ada, Piala Dunia. Karena klub satu-satunya yang ada Piala Dunia nanti cuma Real Madrid. Kami lolos Piala Dunia 2026, jadi kami fokus dulu ke piala yang belum ada. Championnya udah banyak, La Liga udah banyak, CDR-nya udah banyak, Piala Liga Spanyolnya udah banyak. Jadi kami cuma Astaga, Barca menang 3-2 lawan Madrid di final Copa del Rey. Fiska Barca. Padahal sempat kalah 1-2, di comeback jadi 3-2. Astaga, remontada lagi. Fiska Barca. Bagaimana Madrid, mental masih aman kah? Wah, menang keberuntungan juga. Memang tahun ini bukan tahunnya Madrid, jadi wajar kita kalah. Jangan banyak alasanmu, kalah saja. Kurang ajar. Biarkan komen tapi itu di goa. Kurang ajar. Kalah Madrid. Fiska Barca. Tunggu tahun depan. Lu tahu apa? Nyesek anjing. Set dah ya. Gue tahu sih nggak dibantai tapi tetap aja kalah sama rival, wah. Ya, Real Madrid kalah 3-2 ya guys ya, dibobol di menit-menit akhir weh. Set dah, itu tendangannya Konde bener-bener nyesek banget weh. Mana di assist sama si Fosil Madrid, si Niki Tirta cuman ngeliatin doang. Di sini Crystal Palace ngegolin ada Atiam Plabarca ya guys ya, golnya mewah sih gitu ya, dan juga ada Mbappe gitu, jagoan gue dia udah bisa free kick anjing, dan juga ada adek gue satu asis nih golnya cuy, si Aulia itu golnya cuy, si itu lu pada sadar akhirnya kan, fans Madrid itu pada sadar gitu ya kan. Adek gue tuh cuma butuh menit bermain aja, itu kalau lihat aja dampak positif dari adek gue benar-benar gacor banget weh. Setelah ditarik di nomor 17, nomor 19, nomor 23 tadi ditarik di awal-awal gitu, mendingan nomor 23 dari awal tuh nggak usah main. Terus juga si Kipli jago banget lagi berdansa dia berdansa weh, mana rambut dia kuning lagi anjir. Itu kepalanya gue yakin banget itu kena gule anjir, makanya dia jago banget anjir. Terus juga ada Pangeran Ferran nge-score gitu, dan di akhir coy ya, Kunde anjir ya, si Rambo itu ya di kepala anjir gitu ya, dibobol menit akhir. Jujur aja coy ya, kayak ini bisa coy, kita menang di adu penalti kita bisa coy, tapi di assist. Dan yang terakhir buat Real Madrid, apapun yang terjadi, mau kalah, mau menang, gue bakal selalu dukung lu anjir. Dan yang terakhir buat Crystal Palace, congrats lah ya. Nice try Real Madrid, congratulations Barcelona. Real Madrid sayang sekali harus mengakui keunggulan FC Barcelona di pagelaran final Copa del Rey tahun 2025 dengan skor 3-2 guys ya. What a match, ini match yang seru banget. Bener-bener ya kejar-kejaran ya. Dibuka dari gol Pedri, assist dari Lamine Yamal, itu bagus banget, gak ditutup sama pemain Real Madrid. Keren banget gol dari Pedri itu, menghujam gawang Thibaut Courtois. Namun di babak kedua,
Kylian Mbappe berhasil menyamakan kedudukan guys. Tepatnya di menit 70 lewat free kicknya. Keren banget dari Mbappe juga karena tiang terus masuk ke gawang Szczęsny. Tak lama berselang Real Madrid kembali unggul dari gol Aurelien Tchouameni, assist dari Arda Güler ya. Itu gokil juga. Masuknya Arda Güler dan Luka Modric ini benar-benar mengubah jalannya pertandingan dari Real Madrid. Benar-benar kreativitasnya langsung muncul. Padahal di babak pertama itu Real Madrid benar-benar kayak buntu ya. Buat mencoba membobol gawang Barcelona dan ya sedikit sekali satu doang shotnya dan on target pun 0. Jadi ini benar-benar dikuasai Barcelona ya pertandingan kali ini guys di babak pertama. Tapi di babak kedua untungnya dari masuknya Luka Modric dan Arda Güler mengubah jalannya pertandingan. Namun di menit akhir sayang sekali Ferran Torres mencetak gol ke gawang Real Madrid. Itu ya Rudiger harusnya bisa menutup gol itu, tapi sayang sekali harus gol ya. Ini padahal Real Madrid bisa menang ya di 90 menit, tapi sayang sekali harus gol di menit 84. Jadi ya membuat Real Madrid terpaksa harus bermain di extra time sama Barcelona. Dan akhirnya di menit 116 Jules Koundé berhasil menciptakan gol ke gawang Thibaut Courtois guys ya. Wadah gol dari Jules Koundé. Congratulations Barcelona buat trofi ke-32-nya Copa del Rey. Good luck buat musim ini di Champions League, juga di La Liga kita masih bersaing, tapi ya Barcelona berpeluang buat treble ya musim ini. Congratulations, ini tahunnya Barcelona. Secara overall Real Madrid ya kalah guys ya dari penguasaan bola, tapi di babak kedua sudah membaik. Dan rating dari para pemain Real Madrid ya begitulah, kurang. Dan rating dari para pemain Barcelona guys ya, Lamine Yamal. Congratulations buat Barcelona. Good luck buat pertandingan-pertandingan berikutnya. Ini banyak sekali kontroversi di match kali ini, penalti dan segala macamnya, VAR juga, Rafinha diving dan segala macam. Tapi ini match yang seru. Sayang sekali di match kali ini Rudiger juga harus di kartu merah guys ya di menit-menit akhir karena dia ya protes ke wasit. Sayang sekali nggak perlu padahal Rudiger, tapi ya udahlah. Jadi congratulations buat para fans Barcelona. Nicer buat para fans Real Madrid. Mari kita dukung Real Madrid kembali. Dan semoga Real Madrid bisa kembali dengan kuat guys ya. Comeback stronger buat Real Madrid. Gimana menurut kalian pertandingan antara Real Madrid melawan Barcelona di final Copa del Rey tahun 2025 ini guys? Coba kalian komen. Thank you guys. Visca Barca, Visca Catalunya, Hala Madrid. Ini Mas. Nice try, Real Madrid. Yang bikin aku suka sama Barcelona musim ini adalah soal dia rekrut Szczęsny yang awalnya pemain pensiun jadi pemain aktif lagi pak. Dan bukan cuma main, tapi ngangkat trofi juga bangku. Walaupun di awal-awal kedatangan dia di Barcelona, dia nggak pernah dapat satu kali pun kesempatan untuk main teman-teman. Dia baru dapat kesempatan main di awal tahun ini pak. Dan sekalinya main dia langsung ngebawa Barcelona juara Super Spanyol lah bangku ya. Dan dia ngebawa Barcelona unbeaten panjang. Bayangin yang awalnya pensiunan sekarang sudah 2 trofi bersama Barcelona bangku. Coba kalian bayangin ya bangku ya, kalau misalkan Barcelona nggak rekrut Szczęsny pada saat itu dan kipernya Barcelona masih si Pena, mungkin Barcelona nggak akan ada di titik seperti saat ini pak. Cuman 2 klub aja di musim ini yang bisa ngebuat orang pensiun jadi terlihat keren lagi ya bangku ya. Barcelona dengan Szczęsny dan AS Roma dengan Claudio Ranieri-nya pak. Jadi menurut aku salah satu kunci kesuksesan Barcelona musim ini adalah merekrut Szczęsny ya bang. Gimana guys kalau menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Segitu dulu dari aku, seperti biasa fans Barcelona ya, follow golang ya, dipecah di follow. Jangan nonton doang. Ini baru namanya The Real El Clasico ya abangku ya. Nggak nyesel kita nonton walaupun sampai 120 menit pak. Pertandingannya udah keren, tapi masa kalian belum follow golang? Di follow dulu ya, dipecah di follow. Oh, jangan nonton doang. The Real El Clasico pak ya. Di musim ini kita sudah menyaksikan 3 El Clasico, di mana 2 El Clasico sebelumnya itu pak, itu bukan El Clasico tapi pembantaian tempat latihan. Tapi tadi itu pak, lihatlah, itu baru namanya El Clasico ya teman-teman ya. Dan yang namanya El Clasico memang harus seperti ini abangku ya, saling mengejar gol abangku. Barcelona unggul disamakan sama Real Madrid, Real Madrid unggul disamakan sama Barcelona, walaupun ujungnya Barcelona yang juara pak. Dan ini adalah El Clasico terbaik di musim ini abangku ya. Dramanya itu loh dapat abang ya, drama sebelum pertandingan dan di dalam pertandingan dapat, emosinya dapat juga. Walaupun di sini Real Madrid kalah pak, tapi aku tetap salut sama Real Madrid abang ya, masih bisa memberikan perlawanan yang sengit terhadap Barcelona yang musim ini lagi on fire-nya abangku. Jadi buat kalian fans Real Madrid gak usah berkecil hati ya abangku ya. Emang Barcelona lagi gacor-gacornya musim ini abangku ya. Dan buat fans Barcelona, keren bos ya, Barcelona musim ini bener-bener unbelievable, unstoppable, unbelievable. Treble udah mulai ada di depan mata abang ya, udah kelihatan. Itu tinggal La Liga sama UCL abangku ya. Gila Barcelona, mantap jiwa. Gimana guys kalau menurut kalian? Seperti biasa saatnya kalian berkomentar, tulis di kolom komentar menurut kalian pertandingan tadi. Segitu dulu dari aku, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow, golang di follow dulu ya, dipecah di follow. Jangan nonton doang. Hala Madrid, Visca Barca, hala Barcelona. FC Barcelona Copa del Rey winners, gila.
Congrats buat Barcelona, pertandingan yang seru. This is El Clasico. Perpanjangan waktu yang akhirnya Jose Conde menit 115 mengembalikan keadaan menjadi 3-2. Pertandingan hari ini bener-bener gila. Golnya Pedri, Mbappe di luar nalar semua. Bisa-bisanya pojok kiri semua. Sempat comeback Tchouaméni dengan skor 2-1. Dibales lagi. Golnya Ferran Torres ngelewatin kiper dan perpanjangan waktu. Dan memang gila El Clasico. Terima kasih buat Real Madrid dan Barcelona sudah menyajikan pertandingan yang sengit, pertandingan yang panas, saling jual serangan di pagi ini. Sekali lagi selamat buat FC Barcelona yang telah memenangkan Copa del Rey dengan skor 3-2. Gimana menurut kalian pertandingan hari ini? Coba kalian tulis di komen. Absolut sinema, Real Madrid hampir saja menghancurkan Barcelona. Tapi Barcelona mampu menunjukkan siapa raja yang sebenarnya. Comeback luar biasa dari Barcelona semakin menunjukkan bahwa Barca memiliki mentalitas juara yang benar-benar luar biasa di musim ini. Dengan hasil ini Barcelona berpeluang besar untuk mendapatkan treble winner bahkan sextuple jika mampu menyapu bersih gelar yang tersisa. Dan dengan hasil ini juga menjadi pukulan telak bagi Real Madrid yang semakin memperpanjang kesedihan mereka karena di musim ini benar-benar tampil inkonsisten di berbagai liga yang mereka ikuti. Semoga kedepannya Madrid bisa segera comeback. Semangat buat Barcelona yang mungkin akan berjuang di Liga Champions dan La Liga. Congratulations buat fans Barca. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah.